oligopoli sendiri, yang utama ialah jumlah produsen yang sedikit, sehingga masing-masing perusahaan memiliki kekuatan pasar yang signifikan. Produk yang ditawarkan bisa bersifat homogen atau seperti baja dan bahan bakar, atau terdiferensiasi seperti mobil dan elektronik. Salah satu contoh perusahaan yang berada di pasar oligopoli ialah perusahaan Hyundai. Perusahaan Hyundai dapat dikatakan beroperasi dalam pasar oligopoli, terutama dalam industri otomotif global. Pasar otomotif secara umum memiliki karakteristik oligopoli karena hanya terdapat beberapa perusahaan besar yang mendominasi seperti Toyota, Volkswagen, General Motors, Ford, dan Hyundai. Hyundai merupakan bagian dari perusahaan oligopoli karena beroperasi di industri otomotif global yang memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, dikuasai oleh beberapa pemain besar. Industri otomotif global hanya didominasi oleh segelintir perusahaan besar seperti Toyota, Volkswagen, General Motors, Ford, dan Hyundai. Perusahaan-perusahaan ini memiliki pangsa pasar yang signifikan sehingga mereka mempengaruhi harga, inovasi, dan kebijakan pasar secara global. Yang kedua, interdependensi antar perusahaan. Keputusan Hyundai seperti peluncuran model baru, strategi penetapan harga, atau inovasi teknologi selalu mempertimbangkan langkah-langkah dari pesaing besar lainnya. Hal ini menciptakan hubungan saling mempengaruhi antar pelaku pasar. 3. Produk terdiferensiasi. Hyundai menawarkan berbagai jenis mobil dengan teknologi canggih, fitur keamanan, dan inovasi ramah lingkungan seperti kendaraan listrik. Produk-produk ini berusaha untuk menciptakan daya tarik yang unik dibandingkan pesaing, tetapi tetap berada dalam kategori yang serupa. Yang keempat, hambatan masuk yang tinggi. Industri otomotif memerlukan investasi besar untuk penelitian, pengembangan, produksi, dan distribusi. Selain itu, merek besar seperti Hyundai memiliki keunggulan berupa skala ekonomi dan loyalitas merek yang menyulitkan pesaing baru untuk masuk ke pasar. Jadi, Hyundai menjadi bagian dari pasar oligopoli karena ia bersaing dalam lingkungan dengan sedikit pemain utama, memiliki produk terdiferensiasi, dan menghadapi hambatan masuk yang signifikan yang semuanya mencerminkan ciri khas oligopoli. Jadi, Hyundai itu termasuk ke dalam perusahaan oligopoli. Ada pun kelebihan Hyundai sebagai perusahaan yang beroperasi dalam pasar oligopoli. Yang pertama adalah dalam skala ekonomi. Hyundai dapat memproduksi kendaraan dalam jumlah besar dengan biaya yang lebih rendah per unit. Hal ini memungkinkan harga kompetitif dan margin keuntungan lebih tinggi. Yang kedua, inovasi dan diferensiasi produk. Hyundai memiliki keunggulan dalam mengembangkan teknologi baru seperti kendaraan listrik dan hidrogen. Hal ini dapat memberikan nilai tambah di pasar yang kompetitif. Yang ketiga, brand recognition. Sebagai salah satu pemain utama di pasar global, Hyundai memiliki merek yang kuat dan dikenal di berbagai negara. Hal tersebut meningkatkan daya tarik bagi konsumen. Yang keempat, ada stabilitas pasar. Dalam pasar oligopoli, persaingan cenderung terkendali, sehingga Hyundai mendapatkan keuntungan dari situasi ini yang memungkinkan kolaborasi industri untuk standar teknologi baru atau regulasi bersama. Kemampuan investasi yang besar. Jadi, Hyundai memiliki sumber daya yang besar untuk penelitian, pengembangan, dan ekspansi, hingga hal tersebut memungkinkan mereka bertahan dan bersaing di pasar dalam jangka yang panjang. Sedangkan kekurangan Hyundai sebagai perusahaan yang beroperasi dalam pasar oligopoli, yang pertama adalah ketergantungan pada strategi persaing. Keputusan Hyundai sering dipengaruhi oleh langkah kompetitor seperti Toyota atau Volkswagen, sehingga strategi Hyundai tidak sepenuhnya bebas. Yang kedua, tekanan harga dan inovasi. Karena bersaing dengan perusahaan besar lain, Hyundai harus terus-menerus menekankan biaya dan berinvestasi dalam inovasi yang dapat meningkatkan risiko keuangan. Yang ketiga, hambatan adaptasi lokal, di mana dalam pasar oligopoli global, Hyundai harus bersaing dengan pemain lokal yang mungkin lebih memahami preferensi pasar regional. Yang keempat, resiko kolusi atau regulasi antitrust, di mana pasar oligopoli sering menghadapi pengawasan ketat dari pemerintah untuk mencegah praktik anti persaingan yang dapat membatasi fleksibilitas Hyundai. Yang kelima, ada kelebihan kapasitas produksi. Dalam pasar oligopoli, jika terlalu banyak pemain meningkatkan kapasitas produksi, Hyundai memungkinkan menghadapi kelebihan pasokan dan tekanan harga yang merugikan. Jadi, Hyundai itu memiliki banyak keunggulan sebagai pemain besar di pasar oligopoli seperti skala ekonomi dan inovasi. Namun, mereka juga menghadapi tantangan dari persaingan ketat, regulasi, dan tekanan inovasi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah struktur pasar di mana terdapat banyak penjual dan pembeli, sehingga tidak ada satu pihak pun yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga pasar.
Harga ditentukan sepenuhnya oleh mekanisme penawaran dan permintaan. Pasar ini dianggap sebagai model ideal dalam ekonomi karena efisiensi alokatifnya, meskipun jarang terjadi dalam kenyataan. Contoh pasar yang mendekati persaingan sempurna adalah Koperasi Petani Kopi Gayo di Aceh. Koperasi ini dianggap mendekati pasar persaingan sempurna karena memenuhi beberapa karakteristik penting dalam struktur pasar ini, yaitu yang pertama, produknya homogen. Kopi yang dijual oleh petani Gayo, terutama dalam bentuk biji mentah atau olahan standar, memiliki karakteristik yang serupa tanpa perbedaan yang mencolok antar produsen, sehingga hal ini membuat produk kopi Gayo menjadi homogen di pasar global. Sulit bagi produsen atau koperasi untuk membedakan diri secara signifikan. Yang kedua, banyak penjual dan pembeli. Ada banyak petani kopi kecil yang tergabung dalam koperasi dan mereka memasarkan produknya ke pasar domestik maupun internasional. Di sisi lain, pembeli di pasar global juga terdiri dari banyak pihak seperti perusahaan eksportir, pabrik pengolahan kopi, dan pedagang besar. Tidak ada satu pihak yang dapat mempengaruhi harga secara signifikan. Yang ketiga, harganya ditentukan oleh pasar. Harga kopi Gayo seperti komoditas kopi lainnya sangat dipengaruhi oleh harga pasar internasional yang ditentukan di bursa komoditas global seperti NYSE atau ICA. Petani dan koperasi harus menerima harga pasar tersebut atau price taker. Yang keempat, informasi yang relatif terbuka. Informasi mengenai harga kopi baik di tingkat lokal maupun internasional umumnya tersedia dan mudah diakses oleh para petani dan koperasi. Hal ini mendekati asumsi informasi sempurna dalam persaingan pasar sempurna. Kelebihan dari Koperasi Petani Kopi Gayo Aceh yang pertama ialah efisiensi alokatif. Sumber daya dialokasikan secara optimal karena produksi sesuai dengan kebutuhan pasar. Kopi Gayo dijual dengan harga pasar yang mencerminkan permintaan dan penawaran secara global. Yang kedua, harga kompetitif. Harga yang ditetapkan pasar cenderung adil tanpa monopoli yang dapat menaikkan harga secara sepihak. Petani atau koperasi tidak perlu bersaing dalam harga yang terlalu tinggi. Yang ketiga, akses ke pasar global. Karena kopi adalah komoditas global, koperasi dapat dengan mudah menjual produknya ke pembeli internasional tanpa perlu memikirkan strategi pemasaran yang kompleks. Yang keempat, kemudahan masuk dan keluar pasar. Petani baru dapat dengan mudah masuk ke pasar jika memiliki sumber daya atau lahan dan tanaman kopi, dan mereka dapat keluar kapan saja jika merasa kurang menguntungkan. Yang kelima, informasi yang transparan. Harga kopi internasional tersedia secara luas melalui indeks pasar global seperti ACA, sehingga petani tahu harga yang berlaku. Sedangkan kekurangan dari Koperasi Petani Kopi Gayo Aceh yang pertama adalah kurangnya keuntungan tambahan atau profit margin. Petani dan koperasi hanya mendapatkan keuntungan normal karena tidak ada kesempatan untuk menaikkan harga secara sepihak. Hal ini membuat pendapatan petani seringkali pas-pasan. Yang kedua, tidak ada insentif untuk inovasi. Karena semua produk dianggap homogen, tidak ada insentif bagi petani atau koperasi untuk meningkatkan kualitas secara signifikan, kecuali jika mereka keluar dari struktur pasar ini dan fokus pada kopi spesial atau diferensiasi. Yang ketiga, ketergantungan pada harga pasar global. Harga kopi Gayo sangat bergantung pada fluktuasi pasar global yang bisa dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti cuaca, kebijakan perdagangan, atau kondisi ekonomi secara global. Yang keempat, rentan terhadap perantara atau tengkulak. Dalam praktiknya, petani sering harus menjual produknya melalui tengkulak yang mengambil margin keuntungan sehingga petani tidak mendapatkan harga pasar seutuhnya. Yang kelima, kesulitan menghadapi persaingan internasional. Petani kecil sulit bersaing dengan negara lain yang memiliki biaya produksi lebih rendah, teknologi lebih maju, atau kapasitas produksi yang lebih besar. Meskipun pasar persaingan sempurna memberikan keadilan harga dan efisiensi, kelemahannya adalah minimnya peluang bagi petani atau koperasi untuk mendapatkan keuntungan lebih besar atau berkembang melalui inovasi. Hal ini menunjukkan bahwa model ini cocok untuk komoditas dasar, akan tetapi kurang ideal untuk pasar yang memerlukan diferensiasi produk. Sekian video penjelasan